Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya itu Muhammad Tebas Ajmi Noval dengan NRP 23301080. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan yang dimana berupa sebuah tugas dari kewarganegaraan yang dimana rangkaian memenuhi ruang digital tersebut. Nah, untuk yang pertama itu ada pengantar pendidikan kewarganegaraan, yang dimana pengantar pendidikan kewarganegaraan itu mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan untuk membekali mahasiswa dengan memahami pemahaman gitu mengenai peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia tersebut dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut itu di tengah. Nah, dalam perkembangan zaman ini dan arus globalisasi yang semakin cepat, nah mahasiswa itu diterapkan tidak hanya unggul secara akademik akan tetapi juga memiliki kesadaran gitu kan, kesadaran dalam kebangsaan, sikap demokratis, serta tanggung jawab pada bersosial media gitu kan atau bersosial dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran kewarganegaraan tersebut, kita diajak gitu untuk memahami nilai-nilai Pancasila, konstitusi negara, serta pentingnya persatuan dalam beragaman. Sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada teori saja gitu kan. Akan tetapi itu juga didapat atau diterapkan itu dalam sikap dan perilaku kesehari-hariannya gitu kan sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu kan. Nah, setelah itu ada nah, kecerdasan di era global dan digital. Nah, maksud kecerdasan di era global dan digital itu yaitu eh, berkaitan gitu. Dalam kecerdasan di era global dan digital itu berkaitan gitu. Tidak hanya itu apa ya? Berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi gitu kan. Itu tuh sangat penting dalam era sekarang ini. Akan tetapi gitu kan, dengan cara berpikirnya kritis, bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi arus informasi yang cepat gitu kan. Setiap individu dituntut mampu gitu memilah gitu kan informasi yang benar, menghargai perbedaan serta memanfaatkan teknologi untuk hal positif gitu. Dalam konteks keluarga negara tersebut kita tuh mempelajari gitu bagaimana seorang mahasiswa itu berpikir secara demokratis gitu kan sehingga kecerdasan digital itu berperan penting gitu dalam menjaga persatuan, memperkuat demokrasi dan menumbuhkan sikap-sikap gitu sebagai warga negara yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya gitu pada bersosial media dan lain-lainnya gitu kan. Nah, setelah itu ada identitas dan integritas dalam kewarganegaraan atau dalam sosial digital tersebut gitu kan. Dan dalam identitas dan integritas itu merupakan dua hal gitu yang sangat penting gitu dalam membentuk pribadi dan karakter bagi negara Indonesia. Itu bukan Indonesia saja akan tetapi lain-lainnya gitu kan. Dan identitas itu mencerminkan sebuah jati dirinya seseorang yang sebagaimana itu bagian dari negara tersebut yang memiliki nilainya, budaya dan prinsip hidup gitu kan. Sedangkan integritas tersebut itu menunjukkan konsistensi antara perkataan, sikap, dan tindakan yang dilandasi kejujuran serta tanggung jawab. Nah, dalam di tengah pengaruh global gitu dan kemudahan teknologi itu menjaga identitas dan integritas menjadi semakin penting agar individu tersebut itu tidak mudah terpengaruh oleh nilai yang bertentangan dengan norma. Akan tetapi mampu gitu bersikap tegas, etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu adanya hak dan kewajiban bagi warga negaranya, ya kan? Nah, dalam hak dan kewajiban bagi warga negara itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu adalah hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima oleh setiap warga negara. Contoh hal yang lainnya itu seperti hak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat gitu kan. Akan tetapi kewajiban gitu kan. Sementara kewajiban itu adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan seperti menaati sebuah hukum dan tidak melanggar hukum tersebut dan menjaga ketertiban gitu kan. Serta menghormati hak-haknya para orang-orang lain gitu kan. Nah itu untuk poin kedua tersebut itu ada keseimbangan gitu antara hak dan kewajiban gitu kan. Itu sangat penting agar kehidupan bermasyarakat
di negara kita ini di negara kita ini gitu berjalan dengan adil, tertib dan harmonis sehingga setiap warga negara itu dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Maka dari itu adanya pendidikan dan demokrasi, ya kan? Nah, pendidikan dan demokrasi itu tuh memiliki hubungan gitu, memiliki hubungan yang benar-benar sangat erat karena pendidikan berperan tuh untuk membentuk sebuah individu atau pola pikir gitu kan yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pendidikan. Terus masyarakat juga itu dianjurkan untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Nah, dengan pendidikan yang baik tersebut itu kan, demokrasi dapat berjalan lebih sehat karena didukung oleh warga negara yang cerdas, beretika, dan mampu mengambil keputusan secara rasional demi kepentingan bersama gitu kan, dengan tidak mengambil keputusan secara sendiri-sendiri gitu kan. Nah, setelah itu ada reformasi dan penegakan dan hak asasi manusia. Nah, reformasi dan penegakan hak asasi manusia tersebut itu memiliki keterkaitan yang kuat dalam upaya pembangunan atau membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan demokratis gitu kan. Nah, reformasi tersebut itu bertujuan gitu kan, memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dan sementara para penegakan hak asasi manusia tersebut atau HAM gitu kan, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara gitu kan. Melalui reformasi terus diharapkan juga penegakan HAM tersebut dapat berjalan lebih tegas dan adil sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan serta tercipta rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum gitu kan. Dan setelah itu ada etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moralitas tersebut itu memiliki peran penting juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi pedoman dalam bersikap itu kan, bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Nah, etika mengatur itu bagaimana seorang berperilaku gitu secara pantas dalam kehidupan sosial, sedangkan moralitas berkaitan dengan nilai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat gitu kan. Maka dari itu kita balik lagi ke poin-poin yang dimana itu ada pendidikan dan demokrasi. Nah, balik lagi ke poin-poin tersebut. Setelah itu ada dalam konteks berbangsa dan bernegara gitu kan. Etika dan moralitas tersebut itu membantu menciptakan hubungan yang saling menghormati, menumbuhkan rasa keadilan, serta menjaga kepercayaan antara warga negara dan pemerintah gitu kan. Nah, dalam etika dan moralitas itu menghormati itu kita menghormati bahwa di Indonesia kita ini memiliki ragam-ragam suku dan budaya, ragam-ragam agama dan lain-lainnya. Maka dari itu, etika dan moralitas ini tuh sangat penting, ya kan? Agar gitu menumbuhkan sehingga adanya rasa keadilan itu bagi setiap bangsa, agama dan budayanya gitu kan. Nah, maka dari itu kehidupan bermasyarakat itu dapat berjalan dengan tertib, harmonis dan berlandasan nilai kemanusiaan. Dan setelah itu ada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang dimana wawasan Nusantara tersebut dan ketahanan nasional itu merupakan konsep penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan bagi negara. Dan wawasan Nusantara itu menekankan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang beragam. Namun tetap butuh sementara itu gitu kan. Ketahanan nasional berkaitan dengan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan perubahan, baik dari dalam maupun luar negeri gitu kan. Dengan pemahaman wawasan Nusantara tersebut itu dan memahami wawasan Nusantara yang baik gitu kan, ketahanan nasional itu dapat diperkuat melalui persatuan, rasa cinta tanah air gitu kan, serta kesadaran setiap warga negara untuk berperan aktif menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Dan itu kesimpulan yang bisa kita ambil gitu kan dari materi-materi sebelumnya itu eh, mata kuliah kewarganegaraan itu memberikan pemahaman penting gitu bagi para mahasiswa atau bagi para orang-orang yang ingin belajar gitu kan itu dalam peran gitu kan dan tanggung jawab bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi
perkembangan global dan digital, yaitu melalui pembahasannya itu mengenai kecerdasan bagi warga negara, identitas dan integritas bagi seorang warga sipil, hak dan kewajibannya seorang sipil kepada negara gitu kan, pendidikan dan demokrasi, reformasi dan penegakan hak asasi manusia atau juga HAM, dan serta wawasan Nusantara dan ketahanan nasional mahasiswa. Dan oleh maka itu mahasiswa itu diharapkan mampu membangun sikap-sikap kritis dan beretika gitu serta bertanggung jawab gitu. Maka dari itu setiap bersikap sebuah kritis itu harus memenuhi dengan etikanya dan pertanggungjawaban apa yang akan kita ambil. Nah, dalam pemahaman ini itu menjadi bekal gitu untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Nah, mungkin itu saja presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.